Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafika Putra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metabolisme karbohidrat. Jadi, apa itu metabolisme karbohidrat? Metabolisme karbohidrat itu mencakup serangkaian proses biokimia yang terjadi dalam tubuh untuk memproses, mengubah, dan menggunakan karbohidrat menjadi sumber energi. Karbohidrat itu merupakan makronutrien salah satu yang penting untuk tubuh manusia selain protein dan lemak. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh di mana dihasilkan 4 kalori energi per gram karbohidrat. Tiga jenis utama karbohidrat yaitu meliputi gula sederhana, pati, serta serat. Di sini bisa kita lihat karbohidrat itu terdiri dari tiga, yaitu ada gula sederhana yang terdiri dari monosakarida dan disakarida. Gula sederhana itu memberikan energi yang cepat, terutama karena strukturnya yang sederhana dan mudah dicerna oleh tubuh. Monosakarida adalah unit dasar dari gula sederhana, sedangkan disakarida terbentuk oleh penggabungan dua molekul monosakarida. Contohnya yaitu glukosa, fruktosa, serta sukrosa. Untuk pati, karbohidrat ini kompleks yang terdapat pada biji-bijian, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Pati membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dan memberikan energi yang lebih tahan lama. Untuk serat, jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia, karena serat memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Karbohidrat terdapat dalam berbagai makanan seperti nasi, roti, pasta, sereal, kentang, sayuran, buah-buahan, dan produk susu. Konsumsi karbohidrat yang kurang dapat menyebabkan kekurangan energi, sementara konsumsi berlebih menyebabkan penambahan berat badan. Di sini kita masuk ke proses metabolismenya, yaitu ada glikolisis, gluconeogenesis, serta glikogenolisis. Alur jalur metabolisme termasuk metabolisme karbohidrat terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pertama jalur anabolik, sintesis senyawa yang lebih besar dan kompleks dari prekursor yang lebih kecil. Yang kedua ada jalur katabolik, yaitu pemecahan molekul yang lebih besar menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan setara reduksi. Da- Iya, reduksi. Terus ada yang ketiga tuh jalur ambibolik, jalur yang berperan sebagai penghubung antara jalur anabolik dan katabolik. Jadi dalam metabolisme karbohidrat dikenal beberapa istilah seperti glikogenesis, dan gluconeogenesis, yang merupakan proses yang dilakukan tubuh untuk mempertahankan kadar glukosa dalam jumlah normal. Di sini kita bisa melihat proses metabolismenya, yaitu ada glikolisis yang terjadi di sitoplasma sel. Karakteristik dari eh, metabolisme ini yaitu pemecahan glukosa menjadi pirufat menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Prosesnya anaerobik menghasilkan asam pirufat sebagai produk akhir dan terjadi di hampir semua sel. Kondisi yang mengaktifkannya yaitu kekurangan oksigen serta kebutuhan energi yang cepat. Terus ada juga gluconeogenesis yang terjadi di hati dan ginjal. Karakteristiknya itu pembentukan glukosa dari prekursor non-karbohidrat, membutuhkan ATP, proses anabolik, terlibat enzim yang membalikkan langkah glikolisis, serta mempertahankan kadar glukosa darah normal. Kondisi yang mengaktifkan proses ini yaitu kekurangan glukosa, sedang berpuasa, serta rendahnya karbohidrat. Untuk glikogenolisis yang terjadi di hati dan otot berkarakteristik yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa memenuhi kebutuhan energi lokal otot, diantisipasi oleh hormon glukagon dan adrenalin. Untuk di hati itu dia mempertahankan kadar glukosa darah stabil, sedangkan di otot dia menyediakan sumber energi untuk kontraksi otot. Kondisi yang mengaktifkan proses ini yaitu kekurangan energi serta turunnya kadar glukosa darah. Di sini kita masuk ke proses glikolisis. Jadi di sini glikolisis itu terdiri dari dua fase yang berbeda. Yang pertama itu ada fase investasi energi dan kedua fase pengambilan energi. Pada fase pertama, glukosa dipecah menjadi dua molekul fruktosa 1,6 bisfosfat dengan menggunakan dua molekul ATP. Langkah kedua menghasilkan satu molekul pirufat, dua molekul ATP, dan satu molekul NADH per molekul fruktosa 1,6 bisfosfat. Lanjut lagi di sini ada proses gluconeogenesis, yaitu dimulai dari pertama-tama dua molekul pirufat ini mengalami karboksilasi untuk membentuk oksaloasetat. Lalu oksaloasetat membentuk fosfoenolpirufat menggunakan enzim PLPCK. Fosfoenolpirufat ini diubah lagi menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat dan kemudian menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat lalu diubah menjadi glukosa 6 fosfat dengan menggunakan enzim fosfoglukosamerase.
Glukosa kemudian dibentuk dari glukosa 6 fosfat dalam retikulum endoplasma sel melalui enzim glukosa 6 fosfatase. Untuk membentuk glukosa, gugus fosfat itu dihilangkan dan glukosa 6 fosfat beserta ATP berubah menjadi glukosa dan ADP. Untuk glikogenolisis itu glikogen yang telah memecah glukosa glikogen telah memecah glukosa berupa glukosa satu fosfat. Enzim fosfoglucomatase kemudian mengubah glukosa satu fosfat menjadi glukosa 6 fosfat. Ini itu merupakan bentuk molekul yang digunakan sel untuk membuat adenosin trifosfat atau ATP, yakni pembawa energi di dalam sel tubuh. Enzim percabangan glikogen memindahkan semua molekul glukosa ke cabang lain, kecuali untuk satu berada di percabangan glikogen menuju cabang lainnya. Terakhir, enzim alfa glukosidase ini menghilangkan molekul glukosa terakhir yang akhirnya menghilangkan cabang molekul glukosa tersebut. Insulin. Jadi insulin itu merupakan hormon peptida yang berperan dalam mengatur kadar gula darah dan metabolisme dalam tubuh manusia. Insulin utamanya itu diproduksi dan disekresikan oleh sel beta di pankreas. Dalam mengatur homeostasis glukosa, insulin itu memungkinkan sel-sel untuk menyerap glukosa dari aliran darah dan menggunakannya sebagai sumber energi atau menyimpannya sebagai glikogen di hati dan otot. Struktur insulin terdiri dari dua rantai polipeptida, rantai A dan rantai B, yang terhubung oleh ikatan disulfida. Rantai A sendiri mengandung 20 asam amino, sedangkan rantai B mengandung 30 asam amino. Untuk ini sintesis dan sekresi insulin. Nah, jadi insulin itu pertama disintesis sebagai molekul prekursor yang disebut preproinsulin di sel beta pankreas. Preproinsulin ini mengalami modifikasi pasca translasi di retikulum endoplasma dan kompleks Golgi, menghasilkan pembentukan proinsulin. Proinsulin kemudian dikemas dalam vesikel sekretori dan diproses lebih lanjut melalui pemotongan proteolitik untuk menghasilkan insulin matang dan peptida C. Insulin ini disimpan dalam vesikel sekretori 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 ini hingga dilepaskan ke dalam aliran darah sebagai respons terhadap peningkatan kadar glukosa darah. Insulin itu memberikan efeknya pada berbagai jaringan di seluruh tubuh, termasuk hati, otot, dan jaringan adiposa. Fungsi utamanya meliputi, nah bisa lihat di dalam tabel ini kalau di hati dia itu merangsang konversi glukosa menjadi glikogen, asam lemak, dan trigliserida, serta menghambat gluconeogenesis, yaitu produksi glukosa baru. Kalau untuk di otot, dia meningkatkan penyerapan glukosa. Glukosa digunakan untuk menghasilkan ATP serta merangsang sintesis protein. Untuk di jaringan adiposa, insulin ini merangsang jaringan adiposa mengambil asam lemak dari aliran darah. Asam lemak tersebut kemudian diubah menjadi trigliserida dan disimpan sebagai cadangan energi jangka panjang. Di sini dan ini merupakan gambaran mekanisme kerja hormon insulin dalam tubuh manusia. Terutama hubungannya itu dengan organ-organ seperti hati atau liver, otot rangka atau skeletal muscles dan jaringan adiposa. Jadi untuk di pankreas, insulin diproduksi oleh sel beta di dalam pulau Langerhans di pankreas. Setelah diproduksi, insulin itu dilepaskan ke aliran darah untuk mengatur kadar glukosa dalam tubuh. Untuk di hati, proses yang dirangsang oleh insulin itu ada glikogenesis, yaitu pembentukan glikogen dari glukosa. Juga ada lipogenesis, pembentukan lemak atau trigliserida dari asam lemak dan gliserol. Proses yang menghambat Proses yang dihambat oleh insulin yaitu ada glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa serta gluconeogenesis, pembentukan glukosa baru dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino. Kalau untuk di otot rangka, proses yang dirangsang oleh insulin yaitu glikolisis. Penggunaan gli, eh, itu ada glikolisis ya, penggunaan glukosa untuk menghasilkan energi atau ATP, serta sintesis protein, yaitu pembentukan protein dari asam amino. Untuk proses yang dihambat oleh insulinnya itu ada proteolisis, yaitu pemecahan protein menjadi asam amino, serta jaringan adipos. Untuk jaringan adiposa, proses yang dirangsang oleh insulin itu ada lipogenesis, yaitu pembentukan lemak dari asam lemak dan gliserol, serta proses yang dihambat oleh insulinnya itu ada lipolisis, yaitu pemecahan lemak atau trigliserida menjadi asam lemak. Jadi di sini bisa dilihat warna pada ikon prosesnya itu kalau untuk warna hijau itu merupakan proses yang dirangsang oleh insulin, sedangkan warna merah itu proses yang dihambat oleh insulin.
Nah, di sini kita masuk lagi ke materi resistensi insulin. Jadi resistensi insulin itu adalah kondisi di mana sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap efek insulin yang dihasilkan, sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia. Dalam resistensi insulin, meskipun pankreas menghasilkan insulin yang cukup, sel-sel tubuh itu tidak dapat merespon dengan baik terhadap sinyal insulin, sehingga fungsinya itu tidak berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang menyebabkan resistensi insulin itu termasuk obesitas, pola makan yang tidak sehat, gaya hidup yang tidak aktif, genetika, peradangan kronis, dan ketidakseimbangan hormon. Penyimpanan glukosa. Jadi glukosa itu di dalam tubuh disimpan dalam bentuk glikogen. Glikogen adalah polisakarida yang terdiri dari rantai glukosa yang dihubungkan bersama dalam struktur rantai bercabang. Glikogen berfungsi sebagai cadangan energi yang dapat digunakan oleh tubuh saat glukosa darah menurun atau dibutuhkan energi tambahan. Glikogen itu disimpan dalam hati dan otot rangka. Kalau di hati, dia berfungsi menjaga kadar glukosa darah yang stabil, memecah glikogen menjadi glukosa saat kadar glukosa darah menurun, serta menyimpan glukosa sebagai glikogen saat kadar glukosa darah meningkat. Untuk di otot rangka, dia berfungsi sebagai energi lokal untuk otot saat beraktivitas. Glikogen juga dipecah menjadi glukosa dalam proses glikolisis, serta glukosa digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP yang diperlukan otot. Hipoglikemia. Jadi glukosa adalah bahan bakar utama bagi otak dalam kondisi fisiologis untuk fungsi metabolik yang memadai. Jadi hipoglikemia adalah kondisi di mana kadar glukosa darah turun di bawah 70 mg per dl, tetapi gejala mungkin tidak muncul sampai kadar glukosa darah itu turun di bawah 50 mg per dl. Juga tubuh memiliki mekanisme perlindungan terhadap hipoglikemia untuk mencegah terjadinya komplikasi akibat gangguan pasokan glukosa. Hipoglikemia sering terjadi pada pasien dengan diabetes yang menjalani intervensi farmakologis. Hipoglikemia dapat menimbulkan gejala neuroglycopenik, itu yaitu akibat kekurangan glukosa langsung pada otak, seperti perubahan perilaku dan kebingungan serta gejala neurogenik atau keterlibatan sistem saraf seperti gemetar dan rasa lapar. Karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat kompleks itu adalah jenis karbohidrat yang terdiri dari rantai panjang molekul glukosa yang dihubungkan bersama. Karbohidrat kompleks mengandung serat dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah daripada karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks memberikan energi yang bertahan lebih lama karena mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Makanan yang mengandung karbohidrat kompleks membantu menjaga kadar gula darah yang stabil. Contoh makanan dengan karbohidrat kompleks yaitu meliputi roti gandum utuh, nasi merah, oatmeal, kacang-kacangan, kentang, quinoa, serta sayuran hijau.